Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah menegaskan kepada kita bahwa mengasuh anak yatim, menyantuni anak yatim adalah sebuah amal yang mulia. Bahkan kedudukannya akan bersama Rasulullah SAW sangat dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Bahkan beliau menegaskan ana wa kafil yatim kahatain, seperti antara telunjuk dengan jari tengah. Artinya dekatnya. Saking dekatnya orang yang mengkafil anak yatim. Sahabat PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah amal itu adalah amal yang mulia, maka kita harus pastikan siapakah yang disebut dengan yatim itu. Siapakah yang disebut dengan yatim itu? Atau bagaimana definisi yatim menurut Islam? Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau menjelaskan tentang definisi anak yatim. Beliau katakan di dalam tafsirnya bahwa orang yang disebut yatim itu adalah orang yang ditinggal mati oleh ayahnya. Orang yang kehilangan bapaknya itu yang disebut dengan yatim. Jadi siapa yang kehilangan ayahnya, dia adalah anak yatim. Definisi Imam Al-Qurtubi ini yang disepakati oleh para ulama bahwa yatim itu adalah orang yang ditinggal mati ayahnya. Walaupun ada seorang ulama, Imam Al-Mawardi, mengatakan bahwa yatim itu yang ditinggal ibunya. Tapi para ulama lebih memilih pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh Imam Qurtubi, bahwa yatim itu orang yang ayahnya, bapaknya, abinya meninggal dunia. Itu disebut dengan yatim. Di kita, di Indonesia, ada definisi tambahan. Ada yatim, itu seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Dan kalau seorang anak ditinggal mati oleh ibunya, maka definisi berikutnya adalah piatu. Sehingga ada tambahan yatim piatu. Orang atau seorang anak yang ditinggal mati oleh bapak dan ibunya, yatim piatu. Ini tambahan definisi di kalangan kita di Indonesia. Definisi tidak masyhur di kalangan internasional. Dalam Islam yang disebut dengan yatim itu hanya yang ditinggal bapaknya. Jadi bukan yang ditinggal ibunya, tapi yang ditinggal bapaknya, itulah yang disebut dengan yatim. Sahabat PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa hanya ditinggal bapaknya yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin, orang-orang Islam yang ada di sekitarnya? Karena seorang bapak, seorang ayah, kedudukannya sangat strategis. Kedudukan strategi seorang bapak itu, dia sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan, menafkahi keluarganya. Atau kita sering menyebut bapak itu adalah tulang punggung keluarga. Jadi kalau tulang punggungnya nggak ada, maka tubuhnya nggak bisa berdiri, nggak bisa berdiri tegak. Jadi kalau keluarga ayahnya nggak ada, anaknya masih kecil-kecil, maka anak ini yang perlu diasuh, perlu dibina, perlu diberikan, dinafkahi. Makanya disebut dengan yatim yang wajib dikafalahi oleh kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Itu yang tidak mampu. Lalu sahabat PKPU itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan seorang anak disebut yatim? Apakah sampai terus dia disebut selamanya yatim? Para ulama menyepakati bahwa batas maksimal seorang anak disebut yatim adalah sinul bulugh, atau sampai dia dewasa. Kalau di usia disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa yatim itu maksimal usianya 15 tahun. Setelah itu maka tidak lagi disebut dengan yatim. Kalau mau mengcover, membiayai sampai dia menikah, maka itu baginya adalah pahala, tidak berdosa, dan itu juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yatim sampai dengan usia 15 tahun. Lalu bagaimana kalau misalnya ada seorang anak, bapaknya meninggal dunia, lalu ibunya nikah lagi? Apakah juga masih disebut dengan yatim? Sehingga dia juga masih terus dikafalai oleh orang lain. Sahabat PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila si ibu dari anak tersebut sudah menikah lagi, maka
dia tidak lagi disebut dengan yatim. Walaupun ayahnya memang betul-betul meninggal dunia, dia yatim, tapi mengcover, membiayai hidupnya sudah menjadi jaminan orang lain. Sahabat PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah definisi yatim yang disepakati oleh para ulama. Dr. Yusuf Qaradawi dalam salah satu bukunya mengatakan bahwa dalam mengkafil anak yatim itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara mengasuhnya, diambil, diangkat di rumahnya, tinggal di rumahnya sendiri. Yang kedua, disantuni. Dia jauh disantuni, misalnya santunan untuk sekolahnya, santunan untuk rumahnya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ini yang paling bagus adalah menjadikannya sebagai anak asuh. Artinya di cover semua biaya hidupnya, semua biaya pendidikannya sampai dia dewasa. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan paparan definisi yatim ini dapat memaksimalkan kita dalam ibadah kepada Allah, sehingga kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.